Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Baik, saudara-saudara, para mahasiswa, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa berada dalam keadaan sehat walafiat sampai pada hari ini dan tetap bersemangat ya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan. Pada pertemuan yang ketiga ini, sebagaimana pernah kita diskusikan ya bahwa perkuliahan kita akan disajikan dalam beberapa moda, dan di pertemuan ketiga ini akan dilaksanakan kegiatan asinkronus ya, sehingga saya akan sajikan video untuk saudara-saudara sekalian pada topik kelanjutannya kemarin, yaitu psikologi tingkah laku, khususnya pendalaman sedikit tentang teori gen dalam pembelajaran matematik, sekaligus nanti saya akan memberikan beberapa contoh, termasuk saya sudah mengambil CP atau capaian pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya izin share screen ya. Sedikit mengenal tentang Gaines atau Robert M. Gaines yang lahir pada tahun 1916 dan wafat pada tahun 2002 ya. Yang lebih dikenal beliau sebagai seorang psikolog ya, seorang peneliti yang berasal dari Amerika Serikat ya. Nama lengkapnya Robert Mills Gaines, lahir tahun 1916 di Amerika Serikat. Gelar BE-nya diterima dari Yale University tahun 37, dan beliau 50 tahun jadi seorang profesional dalam bidang akademik dan juga bidang penelitian ya. Sangat menarik, sehingga wajar kalau lalu beliau menghasilkan karya-karya di bidang pendidikan ya, salah satunya tentang teori pembelajaran. Nah, saudara-saudara sekalian, secara sederhana ya, belajar menurut Gaines itu adalah seperangkat proses kognitif yang mengubah sifat stimulus dari lingkungan menjadi beberapa tahap pengolahan informasi yang diperlukan untuk memperoleh kapasitas baru. Jadi satu aktivitas yang merubah stimulus atau rangsangan dari lingkungan, ya. Di stimulus rangsangan dari lingkungan ini kalau dalam kegiatan pembelajaran berarti aktivitas yang dirancang oleh guru. Ya, aktivitas yang dirancang oleh guru yang umumnya diharapkan dilakukan oleh siswa atau direspon oleh siswa. Ya. Untuk apa? Untuk mengelola informasi, ya, mengelola informasi itu sehingga dengan mengelola informasi itu nanti dapat pengetahuan baru, ya, dapat pengetahuan baru. Secara lebih detail ya, teori belajar dari Gaines itu bahwa belajar merupakan proses yang memungkinkan seseorang untuk mengubah tingkah lakunya cukup cepat dan bersifat relatif lama. Ya, di sini masih menggunakan istilah tingkah laku. Ya,
mengubah tingkah laku ya dengan cukup cepat dalam waktu yang relatif lama. Kalau kita lihat nanti lebih jauh bahwa tingkah laku ini nanti lalu berkembang ya, diperluas dengan tingkah laku yang ada dalam pikiran seseorang, tingkah laku yang berupa sikap ya, dan tingkah laku yang berupa keterampilan. Disebut juga bahwa model pemrosesan informasi. Jadi teorinya gini lalu dikenal dengan teori pemrosesan informasi ya. Information processing model, ya, proses belajar dianggap satu proses transformasi input menjadi output. Ya. Inputnya berupa stimulus, ya, aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa, ya, atau oleh siswa, ya, yang nanti menghasilkan output yaitu satu perubahan tingkah laku. Ya. Jadi nanti disebut hasil belajar. Rangsangan atau stimulus dari lingkungan itu mempengaruhi alat indera. Jadi adanya stimulus itu mempengaruhi alat indera, ya, pendengaran, penglihatan, perabaan, ya, itu mempengaruhi itu. Lalu masuk ke dalam syaraf melalui sensory register, ya, lalu dikodekan dengan informasi yang menjadi short term memory atau yang bekerja artinya di aspek memori lainnya lalu bekerja ya, yang menghasilkan ingatan nantinya ya, nanti diproses di tahap berikutnya menjadi long term memory, menjadi satu pemahaman, ingatan, pengetahuan, keterampilan atau perubahan sikap itu lalu berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Gitu. Jadi kalau mencermati teori ini, teorinya Gen ini, bahwa belajar itu seperti mekanistik, ya. Ada input, diproses, menghasilkan output, ya, dan output ini dalam beberapa waktu menjadi satu kemampuan perubahan, ya. Nah, ini informasi dari memori jangka pendek atau memori jangka panjang dikeluarkan kembali melalui satu generator respon atau respon generator yang berfungsi untuk mengubah informasi menjadi tindakan. Ya, jadi nanti kalau sudah ada short term memory dan long term memory-nya itu nanti akan dikeluarkan, ya, dikeluarkan dalam bentuk respon, ya, yang berupa tindakan biasanya. Nah, lalu bagaimana tipe-tipe belajar menurut Gen? Ya, menurut Gen ada 8 tipe belajar. Yang pertama belajar sinyal atau signal learning. Ya, hasil belajarnya memberikan reaksi pada perangsang. Ya, misalnya guru sejarah yang galak diikuti oleh siswa jadinya tidak suka sejarah. Jadi stimulusnya apa, signalnya apa atau sinyalnya apa, yaitu sikap galak ya dari seorang guru. Reaksinya apa? Responnya lalu tidak suka kepada sejarah. Misalnya begitu. Belajar stimulus respon atau stimulus respon learning, ya, misalnya memberikan reaksi pada perangsang, ya. Saudara-saudara, ini contoh nyata, guru memuji tindakan siswa, siswa cenderung mengulang, ya. Jadi kalau misalnya seorang guru memberikan stimulus kepada perilaku positif dengan pujian, ya, maka nanti kecenderungannya siswa tersebut akan mengulang kembali aktivitas yang baik yang dipuji tadi itu. Ya, ya, ini teori belajar yang kedua, yaitu belajar stimulus respon. Yang ketiga, belajar merangkai tingkah laku, yaitu behavior chaining learning. Apa hasil belajarnya? Biasanya menghubungkan gerakan yang satu dengan yang lain. Misalnya apa? Membuka, di sini contoh, ya, membuka pintu mobil lalu duduk, lalu kontrol persneling, ya, persnelingnya menghidupkan mesin, lalu menekan kopling, ya,
lalu pasang persneleng, nginjak gas, lalu mobil berjalan. Menghubungkan ya, menghubungkan. Nah, nanti kalau di dalam matematik ya, kalau misalnya kita mempelajari konsep operasi penjumlahan misalnya ya, maka di situ sudah ada sejumlah hal yang dihubungkan. Yang pertama konsep bilangan. Yang kedua apa? Nilai tempat gitu ya. Yang ketiga apa? Penjelasan atau makna atau maksud dari sebuah operasi gitu ya. Itu yang kelima apa? Misalnya simbol-simbol yang digunakan gitu. Ya, itu adalah unsur-unsur yang lalu dirangkai ya, sehingga menyebabkan seseorang jika dia menguasai dapat menghubungkan tentang bilangan, tentang nilai tempat, tentang makna penjumlahan ya, maka dia akan mencapai satu prestasi kalau di sini ya. Itu apa? Ya dapat menjumlahkan misalnya dua bilangan menjadi satu bilangan. Gitu. Yang keempat ya, yang keempat ini belajar asosiasi verbal ya, verbal chaining learning ya, misalnya memberikan reaksi verbal pada stimulus atau perangsang. Ya, misalnya ditanya nomor teleponnya berapa, lalu dijawab. Bagaimana di dalam pembelajaran matematik ya, tentunya yang sering digunakan terjadi dalam proses belajar mengajar itu bahwa seseorang atau seorang murid biasanya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru ya. Salah satunya kalau di zaman dahulu sangat dikenal ada istilah mencongak ya. Mencongak itu satu teknik pembelajaran yang dekat ya dengan model atau tipe belajar ini, belajar asosiasi verbal. Guru bertanya, muridnya menjawab secara lisan. Ya, sebagian kegiatan guru dilakukan menjelang pulang biasanya ya. Ini gabungan antara gabungan antara 4 dan 2 berarti ya. Nah, gimana itu? Yang 4, belajar asosiasi verbal. Gurunya bertanya, 7 kali 9 ya. Lalu muridnya menjawab 63. Betul ya. Nah, ini betul, ini pujian berarti yang kedua. Kalian boleh pulang duluan gitu. Ini bentuk pujian sekaligus juga hadiah ya. Dengan demikian mereka bersemangat, lalu bersemangat, oh besok ingin bisa lagi, ingin bisa lagi. Nah, begitu ya contohnya. Yang kelima, belajar diskriminasi, discrimination learning. Itu memberikan reaksi yang berbeda pada stimulus-stimulus yang mempunyai kesamaan. Ya, misalnya apa nih? Menyebutkan merek mobil-mobil yang lewat di jalan. Ya, apa stimulusnya yang ada? Ya ada mobil lewat ya, mobil lewat, begitu ya. Ada kesamaannya, sama-sama lewat. Yang kedua sama-sama mobil, tetapi mereknya berbeda-beda. Bagaimana kalau di pembelajaran matematik? Bisa jadi kalau misalnya diterapkan, misalnya seorang anak menjelaskan pengertian ya konsep, misalnya konsep segitiga. Segitiga itu apa? Gitu ya. Maka dengan bahasa sendiri, ya maka kalimat-kalimatnya itu mirip-mirip ya, tetapi beda-beda. Nah, gitu ya. Mungkin juga menentukan luas segitiga ya. Ya, menentukan luas segitiga. Itu kan caranya bisa masing-masing anak berbeda. Ya, bisa masing-masing anak berbeda. Walaupun mungkin stimulusnya ada yang sama, yaitu apa? Ya, soal yang diberikan itu oleh gurunya kan sama. Ya, tetapi cara siswanya merespon bisa saja berbeda-beda. Jawabannya bisa, cara menjawab pertanyaan itu bisa saja berbeda.
Atau pertanyaan yang bersifat terbuka, ya, bersifat terbuka, sehingga cara dan hasilnya juga dimungkinkan untuk berbeda-beda. Ya, misalnya tentukan ya sebuah segitiga, ya, atau gambarlah sebuah segi empat, ya, yang luasnya misalnya 40 cm persegi. Ya, itu ya stimulusnya. Lalu jawaban siswa bisa beda-beda, ya, luasnya 40 cm. Ada yang berpikir, oh kalau begitu panjangnya 10, lebarnya 4. Boleh kan? Boleh. Ya, luasnya 4 kali 10, 40 cm persegi. Ada siswa lain, oh kalau begitu panjangnya 8, lebarnya 5, ya. 8 kali 5, 40 cm persegi, ya, 40 cm persegi. Nah, mungkin juga ada siswa yang menjawab dengan pecahan, mungkin, ya. Nah, mungkin juga. Ya, walaupun dua contoh tadi itu mewakili lah, ya, penjelasan bahwa dengan stimulus yang sama, tapi siswa dapat memberikan respon yang berbeda-beda. Berikutnya belajar konsep learning, ya, menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu. Manusia, ikan paus, kera, anjing adalah makhluk hidup, ya, makhluk yang menyusui. Misalnya kalau di dalam matematik, ya, misalnya contoh di geometri, ya, misalnya yang paling mudah untuk dipahami sebagai ilustrasi contoh, misalnya ada segi empat sebarang, ya, bentuknya tidak teratur, ya, tidak beraturan. Ada persegi panjang, ada belah ketupat, ada layang-layang, ada juga mungkin bentuk lain, jajar genjang misalnya, ya. Ya, itu kan bentuknya berbeda-beda, ya, bentuknya berbeda-beda, tetapi itu bisa dikelompokkan menjadi satu kelompok. Kelompok apa? Kelompok segi empat, ya, kelompok segi empat. Begitu, ya, mengelompokkan. Apalagi misalnya ada misalnya kubus, ya, ada balok, ya, mungkin juga ada prisma dengan alasnya berbentuk segi 5 atau segi 6, begitu misalnya. Itu kan berbeda-beda, tapi semua bisa dikelompokkan bahwa semuanya itu boleh disebut dengan prisma, ya, gitu. Itu berarti belajar konsep, ya, dengan mengelompokkan beberapa hal, ya, beberapa objek menjadi satu kelompok tertentu, ya. Itu. Nanti mengelompokkan ini dengan kriteria tertentu itu sangat berkaitan dengan konsep dan definisi nanti berikutnya. Makanya di sini disebut sebagai kegiatan belajar konsep, ya, belajar konsep. Berikutnya belajar kaidah, ya, belajar kaidah rule learning, yaitu menghubungkan beberapa konsep, ya. Kalau di sini contohnya benda bulat berguling pada alas yang miring, ya. Nah, ini sudah ada beberapa aturan, misalnya masalah gravitasi, ya. Yang kedua gaya gesek, misalnya, ya. Yang ketiga apa misalnya bentuk permukaan benda yang mudah bergerak dan yang sulit bergerak, misalnya kalau bendanya bulat pasti lebih mudah bergerak. Bidang miring, ya, bidang miring itu satu konsep tersendiri. Ya, ini belajar kaidah menghubungkan beberapa konsep, ya. Misalnya contoh, kalau kita ingin menentukan apakah sebuah fungsi itu bijektif atau tidak, ya, maka harus ditentukan dulu
yang pertama, apakah fungsi itu surjektif? Ya. Yang kedua, apakah fungsi itu injektif? Gitu kan ya. Sehingga baru kita bisa menyimpulkan, oh fungsi ini bijektif atau tidak. Gitu. Ini menghubungkan beberapa kaidah, ya, beberapa konsep, lalu bisa menjelaskan konsep baru, ya, konsep berikutnya, ya, konsep berikutnya. Dan dari bagian ini, ya, belajar konsep dan belajar kaidah ini semakin terlihat bahwa teori belajarnya Gen ini ada semacam urutan-urutan, gitu ya, sudah mulai semakin terlihat. Ya. Apa contoh lain, ya, menghubungkan beberapa konsep? Misalnya kalau kita ingin menghitung, misalnya menghitung luas segitiga, lah, ya, luas segitiga. Nah, kalau kita ingin menghitung luas segitiga, maka kita harus tahu satu, ya, hubungan dua garis yang saling tegak lurus, ya, misalnya, ya, hubungan dua garis yang saling tegak lurus. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan tinggi segitiga. Ya, karena tinggi segitiga itu ditarik dari titik puncak segitiga, diproyeksikan ke garis di depannya secara tegak lurus, ya. Ya. Atau bisa menggunakan pendekatan proyeksi, ya, proyeksi titik pada garis. Berarti, ya, walaupun kalau di SD, di SMP belum dibahas dengan konsep seperti itu, tapi ini sebagai satu contoh, ya, pada mahasiswa, ya, bahwa untuk menentukan luas segitiga itu diantaranya mengetahui konsep tinggi segitiga, ya. Tinggi segitiga kalau disederhanakan ya sudah ditentukan, sudah ada. Ya, kalau dilihat lebih abstrak, ya, lebih konseptual, bahwa dari titik puncak segitiga itu, ya, ditarik garis lurus atau diproyeksikan kepada garis di depannya. Namanya diproyeksi, konsep proyeksi itu selalu tegak lurus. Berarti akan harus mengetahui konsep proyeksi, ya. Terus tahu tentang mana yang disebut alas setelah tinggi dari segitiga itu ditetapkan, ya, ditetapkan. Walaupun nanti gambarnya itu dibolak-balik, ya. Misalnya alasnya digambar di samping, ya, diputar-putar begitu, maka konsep alasnya tetap, ya, konsep alasnya tetap, yaitu garis yang tegak lurus pada tinggi segitiga yang tadi hasil proyeksinya itu, sehingga alas itu tidak selalu ditaruh di bawah. Ini sudah menghubungkan beberapa konsep. Ya, nanti kalau sudah diketahui, dihitung, nanti akan ada rumus, ya, luas segitiga yang ada macam-macam, ya. Rumus luas segitiga itu bisa 6 sampai 7 model, ya, yang paling populer ya 1 atau 2, ya. Yang setengah alas kali tinggi itu, ya. Atau kalau menggunakan sudut, bila diketahui sudutnya, ya, setengah AB sinus C misalnya. AB dua sisi di hadapan sudut C misalnya. Nah, ini kan berarti kalau menggunakan itu harus tahu tentang nilai sinus, berarti, ya, harus tahu sudut sisi yang di hadapan sudut yang ditetapkan dan macam-macam. Nah, itu contoh-contoh belajar kaidah, ya, belajar kaidah, ya, menghubungkan beberapa konsep. Yang kedelapan yaitu belajar memecahkan masalah atau problem solving, ya, mengembangkan beberapa kaidah menjadi prinsip pemecahan masalah. Kalau di sini menemukan cara memperoleh energi dan tenaga atom tanpa mencemarkan lingkungan. Ini satu problem solving, ya, karena biasanya energi tenaga atom itu berisiko, ya, menghasilkan pencemaran. Nah, bagaimana kalau di bidang matematik? Ya, saya pikir ini banyak contoh, ya, soal-soal yang disajikan sebagai tempat belajar untuk menyelesaikan masalah. Ya, misalnya masalah jual beli, ya,
untung rugi, mengukur luas lahan misalnya ya, menghitung banyaknya misalnya berapa mobil yang lewat misalnya dalam waktu 2 jam misalnya. Ya, ini akan banyak sekali yang bisa kita selesaikan. Ya, berapa hasil tabungan setelah menabung sekian tahun dan ditambah dengan bunganya atau bagi hasilnya misalnya ya. Ya, lebih kompleks lagi ya tentunya di bidang manufaktur, bidang industri, dan dalam kehidupan nyata yang lebih luas lagi. Inilah tipe-tipe belajar yang dikembangkan oleh Gin. Nah, kalau dilihat lebih detail ya di dalam bukunya Ratna Willis Dahar ya, ini Willis Dahar 91 halaman 147, hubungan antara fase-fase dan kejadian-kejadian yang instruksi yang mengikutinya ya, instruksi-instruksi yang ada. Misalnya pertama itu fase motivasi, yaitu membangun harapan ya, mengaktifkan motivasi dan memberitahu tujuan pembelajaran. Harus jelas ya dari awal. Yang kedua fase pengenalan, yaitu perhatian, untuk membangun perhatian dan memberikan persepsi yang aktif ya. Jadi mengarahkan agar siswa itu memberikan perhatian. Ya, jadi fase pengamalan. Fase motivasi. Ya, diamalkan, motivasinya diamalkan untuk apa? Diamalkan untuk fokus atau mengarahkan perhatian kepada pembelajaran. Yang ketiga, fase perolehan. Ya, jadi informasi-informasi yang didapat itu lalu dilakukan proses coding. Ya, coding tadi sudah disinggung sedikit. Coding lalu masuk ke kotak penyimpanan atau ke otak penyimpanan. Ya. Ini dapat merangsang ingatan, dapat menyediakan dan dibutuhkan bimbingan. Jadi stimulasi ya. Jadi karena di psikologi tingkah laku ya, maka tentunya stimulasinya itu tetap dibutuhkan. Yang berikutnya fase retensi. Ya, fase penyimpanan di memori. Tadi memorinya ada 2, memori jangka pendek dan memori jangka panjang ya. Lalu berikutnya apa? Fase pemanggilan ya. Jadi kalau sudah disimpan, nanti jika dibutuhkan dipanggil. Ya. Lalu tugas proses pembelajaran bagaimana? Ya, melancarkan proses retensi. Kalau dipanggil segera keluar. Ya, kalau ada masalah segera bisa menyelesaikan. Berikutnya fase generalisasi atau transfer. Apa yang dilakukan? Melancarkan transfer belajar ilmu. Ya, atau melancarkan transfer belajar. Transfer belajar ini kalau dalam konteks yang ini, bahwa apa yang dipelajari ini bisa digunakan untuk hal-hal lain, baik untuk belajar tahap berikutnya maupun untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang berikutnya fase penampilan, itu pemberian respon ya, memperlihatkan umpan balik, memberikan umpan balik ya. Nanti di antara fase penampilan, memberikan respon dan umpan balik ini ya, dari reinforcement ini satu tahapan, satu rangkaian. Jadi kalau menghasilkan respon yang positif ya seperti tadi dijelaskan, maka dapat pujian ya. Dan ini akan menguatkan ya. Jika ada yang kurang harus mendapatkan umpan balik. Nah, saudara-saudara, untuk itu dari beberapa tipe belajar ini, Gin lalu mengatakan bahwa hierarki belajar menurut Gin adalah harus disusun dari atas ke bawah atau top down. Ya, top down. Artinya dimulai dengan menempatkan kemampuan, pengetahuan atau keterampilan yang menjadi salah satu tujuan ya dalam pembelajaran di puncak hierarki. Jadi apa yang menjadi tujuan utama dari pembelajaran itu berarti ada di puncak, ya, ada di paling atas
Lalu apa? Diikuti kemampuan, keterampilan, pengetahuan, prasyarat yang harus mereka kuasai lebih dulu agar mereka berhasil mempelajari keterampilan atau pengetahuan di atasnya. Kalau kita ingin menjelaskan konsep misalnya integral ya, kalau di SMA biasanya sebelum itu mereka belajar tentang diferensial ya, diferensial. Karena integral itu pada dasarnya kan anti diferensial. Ya. Kalau anak-anak itu belajar diferensial, biasanya didahului oleh belajar tentang limit fungsi. Ya. Fungsi. Kalau misalnya seorang siswa akan menentukan inverse sebuah matriks, ya maka biasanya sebelumnya siswa sudah belajar tentang determinan satu matriks, ya, sehingga nanti bisa menentukan inverse. Kalau belajar tentang determinan, mesti mengenal tentang matriks bujur sangkar atau matriks yang bukan bujur sangkar, ya. Dan nanti dia tahu bahwa kalau bukan matriks bujur sangkar, maka tidak akan bisa ditemukan determinannya, ya. Gitu misalnya beberapa contoh. Kalau misalnya kita akan belajar jarak bidang ke bidang, ya biasanya telah didahului belajar tentang jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, ya, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan seterusnya, ya, secara bertahap. Itulah hierarki belajar. Nah, ini salah satu contoh yang bisa dijadikan contoh nyata ketika kita ingin memfaktorkan persamaan yang bentuk umumnya adalah E kuadrat plus CX plus D, ya, misalnya ini. Apa yang dilakukan pertama kali ini kan kompetensi yang akan dibangun itu kemampuan untuk memfaktorkan. Ya, apa yang di ini? Lalu kemampuannya menentukan dua bilangan, ya, dua bilangan bulat yang jumlah dan hasil kalinya tertentu, ya. Yang hasil kalinya memenuhi ini, ya. Di mana E kuadrat plus C plus D ini jika diubah bentuknya, ya, dijabarkan bentuknya, maka akan berubah menjadi X plus minus A dikali X plus minus B. Ya, dua bilangan bulat yang jumlah dan hasil kalinya tertentu itu kalau di simbol ini adalah A dan B, ya. Jadi ini kalau A ditambah B nanti harus sama dengan D gitu ya. Tapi kalau A dikali B nanti hasilnya itu akan sama dengan C. Nah, berapa bilangan itu, ya? Untuk itu apa yang harus dilakukan? Menentukan faktor-faktor satu bilangan, ya. Karena ini hasil kali difaktorkan, maka harus bisa menentukan faktor-faktor, ya. Faktor suatu bilangan, menentukan hasil pada dua bilangan bulat, ya. Menentukan hasil kali dua bilangan bulat. Jadi kalau faktornya 9 ya 3 dan 3. Faktornya 16 bisa 1 dan 16, 2 dan 8, ya 4 dan 4 misalnya. Nah, nanti kalau di sini, dipilih yang di sini hasilnya penentuan hasil kali dua bilangan misalnya. Jadi sudah di ini, ya. Lalu menentukan jumlah dua bilangan bulat, ya. Maksudnya jumlah dua bilangan bulat nanti harus sama dengan C, ya. Harus sama dengan C. Misalnya, coba kalau bisa nggak kita coba buat, ya. Kalau kita buat E kuadrat dikurangi 6X ditambah 1 gitu ya, sama dengan 0. Saya ini min 2 kali 3, min 2 kali 3, 6, 2 tambah 3. Ya, ini berarti bisa difaktorkan X dikurangi min 2, gitu ya, dikali X ditambah 3 sama dengan 0. Ya, X kuadrat, ya X kuadrat, ditambah 3X
E kuadrat. Oh, maaf, ini ini ditambah X ya. Oke. Ini persamaannya kebalik, ini nulis 1 dan 6-nya ketukar. Jadi harusnya E kuadrat ditambah X gitu ya, ditambah X dikurangi 6 ya sama dengan 0. Gitu ya. Ini kalau diuraikan lalu berubah menjadi E kuadrat ya ditambah 3X dikurangi 2X itu X ya min 2 kali 3 atau negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6 sama dengan 0. Nah, ini ya contoh bagaimana bisa menemukan bilangan 2 dan 3 ya sekaligus tanda bilangannya. Nah, saudara-saudara, di dalam capaian pembelajaran untuk fase D ya di elemen pengukuran topik pengukuran di akhir fase D dijelaskan fase D ini berarti SMP ya. Kalau di akhir fase D berarti di kelas 7, 8, 9 ya di kelas 9 SMP. Capaian pembelajarannya dirumuskan seperti ini. Peserta didik dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas lingkaran dan menyelesaikan masalah yang terkait. Berikut mereka dapat menjelaskan cara menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang, diantaranya prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut, dan menyelesaikan masalah yang terkait. Mereka dapat menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, berat sudut, besar sudut, luas dan atau volume. Ya. Jadi kompetensinya menentukan luas permukaan, ya, menentukan volume, begitu ya. Ini adalah kompetensinya, menyelesaikan masalah, menjelaskan pengaruh perubahan, ya, pengaruh perubahan. Misalnya besar sudutnya dirubah maka akan terjadi perubahan, ya, luasnya dirubah maka terjadi perubahan terhadap bangun datar dan bangun ruang ya. Panjangnya misalnya sebuah segitiga alasnya dirubah panjangnya maka akan berpengaruh ya, terhadap luasnya misalnya. Di elemen geometri di akhir fase D juga, kalau tadi elemennya di pengukuran, ini di geometri ya. Bahwa di situ peserta didik dapat membuat jaring-jaring bangun ruang ya, prisma, tabung dan limas dan kerucut ya. Dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian yang kedua ini urutnya tadi dari atas ya. Yang kedua ini membuat jaring-jaring ya, membuat jaring-jaring bangun ruang, diantaranya membuat jaring-jaring bangun prisma. Berarti ya, ini capaian kompetensi yang ingin diraih di akhir pembelajaran. Sementara yang di atas ya salah satunya menentukan volume. Ya, maka menentukan jaring-jaring ya, maka mendahului menentukan volume. Nah, saudara-saudara, bagian akhir saya akan beri ilustrasi dulu ya apa itu limas ya. Saya akan fokus ke limas sebagai salah satu contoh di antara bangun-bangun yang ada, bahwa limas ini adalah bangun ruang. Ini bangun ruang ya yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N ya. Saya menyebut segi N, alasnya berbentuk bidang N ya, bidang N. Maksudnya alasnya dari limas itu bisa macam-macam. Ini alasnya berbentuk segitiga, ini alasnya berbentuk segi 4. Mungkin ada yang berbentuk segi 5 dan seterusnya. Maka saya katakan ini adalah limas itu bangun ruang yang dibatasi alas berbentuk segi N ya. Dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga ya. Segitiga yang berpotongan pada satu titik. Nih, berpotongan pada satu titik ya. Ya, potongan pada satu titik. Segitiga yang di depan, segitiga yang samping kanan, segitiga samping kiri berpotongan di satu titik ini. Ya. Nah, di sini juga ya
ada 4 segitiga, sini sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Depan, belakang sana ya. Itu, dan titik potongnya itu disebut dengan puncak limas. Ya. Kita lihat ya beberapa contoh limas yang lain ya. Ini contoh limas yang lain ya. Limas segitiga sama dengan ini, limas segi 4 sama. Ini limas segi 5, jadi alasnya berbentuk segi 5. Limas segi 6, jadi bentuknya segi N ya, bidang N. Ya, bidang N. Ya, segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 seterusnya ya. Tapi sisi tegaknya selalu berbentuk segitiga dan berpotongan di satu titik. Nah, inilah limas. Lalu bagaimana topik yang mau kita jadikan contoh berkaitan dengan teori hierarkinya gain ya. Ini topik ini sebenarnya ada di bahasan ruang dimensi 3 ya, ruang dimensi 3. Kalau tadi ada volume limas ya. Volume limas ini kalau saya yakin saudara-saudara tahu ya bahwa volume limas itu sepertiga alas kali tinggi. Ya, sepertiga alas kali tinggi. Nah, ini saya ambil satu contoh ya, karena bidangnya itu bidang N ya, macam-macam ya, bisa bidangnya segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya. Saya mengambil satu contoh ini untuk ilustrasi bagaimana menyusun hierarki belajar. Kalau kita ingin menentukan volume limas, ya, yang rumusnya setengah alas, sepertiga alas kali. Ya, ini dengan asumsi limasnya limas segitiga. Yang pertama menentukan luas segitiga dengan rumus setengah alas kali tinggi. Itu kalau alas dan tinggi segitiganya diketahui. Tapi kalau misalnya yang diketahui itu panjang rusuk, panjang sisi A dan B dan sudut C yang diketahui, ya, yang diketahui. Jadi dalam segitiga ABC itu sisi AB-nya diketahui, sudut C diketahui, maka menentukan luas segitiganya itu dengan rumus setengah alas setengah AB sinus C. Kenapa luas alas yang kita bahas? Ya, ini untuk menentukan volume limas itu ada luas alas ya. Ini sepertiga alas kali tinggi ya. Sepertiga luas alas kali tinggi ya. Nah, ini sepertiga luas alas kali tinggi ya. Nah, ini karena alas berbentuk segitiga, maka berarti kita harus tahu macam-macam cara untuk menentukan luas alasnya ya, yang berbentuk segitiga. Bisa dengan rumus setengah alas kali tinggi, bisa dengan rumus setengah A kali B kali sinus C, di mana di sini A dan B ini panjang sisi dari segitiga itu. Tapi kalau misalnya yang diketahui hanya panjang sisi-sisinya saja misalnya, dan segitiganya sebarang, maka tentunya kita bisa menggunakan rumus lain ya, rumus lain, yaitu luas segitiga sama dengan ini kurang S-nya ya, luas segitiga sama dengan S dikali akar S min A, S min B, S kurang C ya, S kurang C. Saya coba ini dulu, stop dulu sebentar, saya lengkapi. Maaf. Oke. Ya. Harus. Ini kurang satu huruf S. Ya, sudah.
Sudah diperbaiki, sudah terlewat tadi. Baik. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau segitiga itu yang diketahui 3 sisinya, ya maka menggunakan rumus ini, S, ya akar dari S dikali S dikurangi A, S dikurangi B, S dikurangi C, di mana S itu adalah sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi 2, ya. Itu S-nya, ya, S-nya. Sementara A, B, dan C-nya adalah sisi-sisi dari segitiga. Jadi kalau kita ingin mencari volume limas, kita harus tahu luas segitiga. Ini volume limas segitiga, ya. Oke. Kalau ingin mencari volume limas, salah satunya berarti tahu tentang luas segitiga. Nah ini, ya, kalau dikelompokkan. Lalu bagaimana kita, karena ini kita berbicara bukan limas yang lepas, tapi limas ini bisa juga berada dalam satu ruang dimensi 3, ya, dalam suatu ruang dimensi 3. Maka untuk bisa mengetahui luas-luas ini, kita juga memerlukan tahu proyeksi titik ke bidang, ya. Misalnya kalau misalnya nanti di dalam satu kubus gitu, ya, lalu diproyeksikan beberapa 1 atau 2 titik ke bidang tertentu, sehingga hasil proyeksi dan beberapa titik itu lalu membentuk limas, maka salah satu syarat untuk bisa menghitung luas segitiganya, ya kita harus tahu tentang konsep proyeksi titik ke bidang, termasuk proyeksi garis ke bidang, gitu, ya. Nah, saudara-saudara, untuk bisa tahu, menjelaskan, menghitung proyeksi titik ke bidang atau garis ke bidang, maka tentunya kita harus belajar hubungan antara sudut atau menentukan sudut antara garis dengan garis. Ya. Kita juga bisa menentukan sudut antara garis dengan bidang. Karena kalau bicara proyeksi, harus dipastikan salah satu syarat proyeksi itu proyeksi titik ke bidang, proyeksi garis ke bidang, maka garis proyeksinya itu harus tegak lurus, ya, kepada bidang tempat proyeksinya itu, ya, sehingga harus tahu berarti sudut antara garis dengan garis, sudut antara garis dengan bidang, atau sudut antara bidang dengan bidang, ya. Ini kalau ini tidak tahu, maka proyeksi titik ke bidang, proyeksi garis ke bidang mungkin akan mengalami kesulitan, ya, akan mengalami kesulitan. Itu. Ya. Oke. Berikutnya, bagaimana agar bisa menentukan sudut di antara garis-garis, garis bidang atau bidang ke bidang, maka harus menguasai beberapa pengetahuan sebelumnya yang dibutuhkan, yaitu jarak bidang ke bidang, ya, jarak garis ke bidang, jarak garis ke garis, jarak titik ke bidang, ya, jarak titik ke garis, dan yang terakhir jarak titik ke titik. Ya. Jadi kalau begitu sebenarnya kalau disusun secara hierarki, maka seseorang yang akan mempelajari volume limas banyak pengetahuan sebelumnya yang harus dikuasai. Ya, banyak pengetahuan sebelumnya harus dikuasai. Yang memang dalam pembelajaran biasanya tidak dibahas satu kali atau satu rangkaian, ya. Misalnya ini dibahas di kelas sebelumnya, ini nanti dibahas di berikutnya, dibahas berikutnya. Memang pernah saudara-saudara dulu di kurikulum 75, ya, pembahasan materi itu dibahas per kelompok geometri sampai selesai. Jadi cukup banyak geometri dari yang basic sampai lumayan gitu, ya. Jadi nyambung terus gitu. Kalau sekarang kan aljabar sedikit, pindah aritmatika sosial sedikit, nanti pindah geometri sedikit, pengukuran sedikit gitu, ya. Nanti di kelas berikutnya yang tadi aljabar dilanjutkan gitu. Ini satu pilihan-pilihan pengelolaan kurikulum lah, ya. Saya kira ini ya satu cara, ya, yang dimungkinkan untuk mengalami perubahan-perubahan. Apa keuntungan dari teori Gain? Ya, karena teori Gain ini keuntungannya mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar tadi mengajar itu bisa ada tahapannya.
ya. Ada tahapannya. Yang kedua, membantu meningkatkan keaktifan siswa untuk berpikir dalam kegiatan pembelajaran. Karena tadi diharapkan setiap stimulus ya menghadirkan respon. Ya. Yang ketiga, siswa akan berusaha mengkaitkan satu kejadian untuk proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, cocok untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran dari orang dewasa, ya, karena aktivitasnya memang banyak dilakukan oleh guru ya untuk memberikan stimulus ya agar siswanya memberikan respon, karena memang teori GIN ini masih bagian teori psikologi behavioris atau psikologi tingkah laku, di mana inti dari psikologi tingkah laku itu jika ada stimulus maka akan memberikan respon. Apa kekurangannya? Atau berikutnya dapat didapat, yang kelima dapat dikendalikan oleh guru ya sehingga mendapatkan hasil yang maksimal begitu. Kekurangannya apa? Tidak semua individu mampu melatih memorinya secara maksimal ya. Ya, kapasitas intelektual setiap anak itu berbeda-beda walaupun diberikan proses input stimulus yang sama. Berikutnya, keaktifan berpikir dan berkreasi setiap siswa berbeda sehingga pembelajaran akan terhambat untuk siswa yang berpikirnya lamban. Walaupun stimulusnya sama, tapi responnya akan berbeda, sangat dipengaruhi oleh keaktifan berpikir ya dalam hal ini. Yang ketiga, proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung. Input, proses, output, stimulus, respon itu terjadi secara internal pada dasarnya dan itu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, itu saudara-saudara pendalaman tentang teori GIN ya. Selain tipe-tipe belajarnya sudah dijelaskan tentang hierarki belajar dan sudah saya berikan 2 contoh bagaimana menyusun hierarki belajar. Yang pertama bagaimana tadi memfaktorkan persamaan kuadrat. Selain contoh yang sudah ada saya tambahkan 1 contoh lagi tadi ya. Lalu yang kedua, saya mengambil 1 CP di kurikulum Merdeka, yaitu di elemen tentang pengukuran dan geometri, ya, khususnya saya memilih topik limas, ya, bagaimana menentukan volume limas. Ya, kenapa memilih ini? Ya, memilih contoh yang dapat memberikan gambaran bagaimana hierarki belajar itu bisa disusun secara detail ya oleh seorang guru dari kompetensi yang paling tinggi yang ingin dicapai kepada kemampuan-kemampuan sebelumnya ya, kemampuan-kemampuan prasyarat yang harus dikuasai begitu. Oh ya, menyusun panahnya tadi itu ada juga yang menyusun panahnya arahnya ke atas ya. Tadi saya susun dari atas ke bawah. Ya itu memang ya sama-sama dibolehkan walaupun ya masing-masing kadang-kadang punya pendapat. Tapi prinsipnya bahwa yang di atas adalah puncak dari kompetensi yang ingin dicapai, yang di bawahnya itu adalah materi prasyarat yang harus dikuasai. Semakin detail seorang guru membuat urutan kompetensi prasyaratnya, maka biasanya semakin smooth, semakin landai ya guru itu mengajar dan itu semakin mudah biasanya diterima oleh siswa, tidak melompat-lompat gitu ya, melompatnya tinggi. Jadi naiknya sedikit, naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit itu. Nah, naik sedikit, setiap naik itu pasti ada konsep, pengetahuan gitu ya. Itu saudara-saudara pada mahasiswa perlu berlatih bagaimana membuat hierarki materi, bagaimana membuat hierarki kompetensi yang harus dikuasai. Itu di akhir video saya ini, saya sampaikan tugas kepada mahasiswa. Yang pertama, silakan pilih 1 capaian pembelajaran matematik di fase D, ya, di fase D, atau di fase E, ya, boleh di fase D, boleh di fase E, ya. Prioritasnya ngambil di fase E, ya.
A, B, C di SD, D di SMP ya, E atau F di SMA ya, atau fase E ya. Boleh. Setelah mengambil satu CP, tentunya sudah memilih kompetensi, yang dimana di dalam kompetensi itu, di dalam CP itu kan ada dua hal yang dicermati. Pertama ada kompetensi, yang kedua ada materi, ada konten, ya ada konten. Kalau tadi saya kompetensinya misalnya membuat jaring-jaring. Jaring-jaring apa itu jaring-jaring? Membuat jaring-jaring itu adalah kompetensi. Kontennya apa? Jaring-jaring limas misalnya. Yang saya uraikan menjadi contoh detail itu yaitu menentukan volume ya benda ruang. Nah, itu kompetensinya. Nah, benda ruangnya apa? Ya, kontennya saya memilih limas. Nah, nanti Anda silakan memilih capaian pembelajaran atau CP di fase D atau fase E, lalu pilih ya kompetensi dan konten yang mau Anda jadikan contoh. Ya, lalu dibuat, disusun ya materinya, kontennya, materinya itu topiknya. Misalnya kontennya tentang fungsi ya, misalnya tentang fungsi ya silakan. Nanti berarti pembahasannya dari misalnya fungsi bijektif ya, kemarin misalnya. Terus di bawahnya fungsi apalagi ya disusun. Nah, silakan Anda membuat dua contoh ya, membuat dua contoh. Buat dua contoh, boleh disajikan dalam bentuk PPT ya, boleh disajikan dalam bentuk file Word, tapi mungkin lebih enak disajikan dalam bentuk PPT ya, agar nanti di pertemuan berikutnya bisa dipresentasikan. Nanti di pertemuan kuliah yang akan datang, tugas yang saya berikan pada hari ini, itu silakan nanti dipresentasikan. Sedangkan hasil latihan yang kemarin ya sudah menyusun hierarki materi, itu kan saya minta diperbaiki, lalu nanti dikumpulkan. Jadi kalau Anda menyelesaikan yang kemarin, ya kemarin sudah berlatih 2 kali, ya, yang tugas ini sebagai tindak lanjut kuliah ini Anda berlatih 2 kali, ya. Harapannya sudah berlatih 4 kali, semoga menjadi bekal. Ini latihannya diperbanyak mengikuti teori Thorndike sebelumnya, yaitu hukum latihan. Ya, latihannya sedikit-sedikit tapi 4 kali. Harapannya nanti Anda mendapatkan reward penguatan ya ketika hasil latihannya bagus. Ya, insya Allah saya yakin Anda bisa. Selamat beraktivitas, selamat belajar, selamat berlatih, tetap semangat dan yakinlah pada diri sendiri. Jangan lupa untuk senantiasa menjadi orang beriman bertakwa dan berakhlak mulia. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.